Ketika keluar rumah, beliau lalu kemudian melihat ke langit, lalu kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Jadi minta perlindungan kepada Allah agar tidak menjadi orang yang sesat atau disesatkan, menjadi orang terpeleset atau dipelesetkan, tidak menjadi orang yang dolim atau didolim, tidak menjadi orang yang bodoh atau dibodohi orang. Ada jalan penjajahan, maka takbir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau kemudian ada jalan turun, maka kita baca Subhanallah, Subhanallah. Azkarul khuruj minal manzil. Ini adalah zikir-zikir pada saat kita keluar dari rumah kita. Buyut la tadkhuluha as-sayatin. Rumah di mana tidak akan dimasuki oleh setan. Padahal kita sering memasukkan setan ke rumah. Jadi setiap kita dari luar rumah, itu biasanya ada setan yang mengendoli kita, yang ikut pada kita. Kalau kita kemudian tidak zikir sebelum masuk dan salam, maka setan itu merdeka dan mendapatkan, wah, kita dapat visa ini untuk bisa kemudian tinggal di rumah ini. Bayangkan kalau semua anggota keluarga itu bawa setan numpuk, akhirnya di rumah itu tidak akan menjadi rumah yang barokah. Kenapa? Karena terjadi banyak percekcokan nanti. Karena dimulai dari permusuhan, pertengkaran antara suami istri, pertengkaran antara orang tua dengan anak, dimulai karena kita suka membawa setan ke dalam rumah kita. Kenapa? Karena saat kita masuk rumah tidak membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, kajian kitab Al-Wabilus Sayyib kali ini kita akan sampai ke zikir yang kita ulang, tetapi kita akan lebih dalami lagi. Fi adhkaril khuruj minal manzil dan fi adhkari dukhulil manzil. Zikir-zikir saat kita keluar dari rumah dan zikiran-zikiran pada saat kita masuk dalam rumah. Sebagaimana kita maklumi bahwa rumah itu bahasa Arabnya itu al-manzil, ada juga al-bait, ada juga al-maskan dan juga ad-dar. Ini bisa kita temui di beberapa ayat Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya doanya Nabi Nuh alaihissalam saat sudah diselamatkan Allah di kapal itu, sudah ada di kapal, lalu kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah, wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 29. Jadi Nabi Nuh itu berdoa setelah ada di kapal. Jadi nanti setelah ada banjir besar itu, berharap berdoa kepada Allah agar nanti ada tempat untuk berlindung, tempat untuk berteduh setelah kemudian berada dalam posisi yang sudah selesai dalam banjir besar itu. Berdoa dapat manzil, ya, dapat tempat berlindung, tempat tinggal yang kemudian berkah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, salah satu ciri rumah kita ini berkah, sebelum kita bahas tentang zikiran keluar masuk rumah itu, salah satu ciri bahwa rumah kita itu akan berkah adalah, di antaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad As-Sayyim itu dalam kitabnya Buyut la tadkhuluha as-sayatin. Beliau menulis kitab rumah yang tidak dimasuki oleh setan. Ya, itu Syekh Muhammad As-Sayyim menulis itu. Salah satunya diantaranya adalah penghuninya itu suka kemudian
ruku dan sujud di malam hari atau suka salat malam. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Itu dalam Quran surat Al-Furqan yang memberikan ciri terhadap ibadur rahman, di antaranya adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Jadi penghuni rumah itu selalu berada dalam keadaan ruku dan sujud, selalu berada dalam keadaan sujud, berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri rumah yang barokah. Nah, saya ingin menyampaikan kisah yang menarik dari Abu Yazid Al-Bustami itu ketika beliau menghafal surat Al-Muzammil. Kira-kira dihafal oleh beliau saat membaca ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila, ayat surat Al-Muzammil ayat 1 dan 2. Saat itu kemudian beliau berhenti sambil menghafal berulang ya ayyuhal muzammilu. Lalu dia bertanya sama ayahnya, wahai ayah, siapa yang dimaksud dengan ya ayyuhal muzammil itu, wahai orang yang berselimut itu? Lalu ayah Abu Yazid Al-Bustami itu menjawab, itu maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad salat malam itu? Lalu kemudian Abu Yazid Al-Bustami tanya sama ayahnya, kenapa ayah tidak melakukan salat malam seperti Nabi Muhammad itu, yang disebut ya ayyuhal muzammil? Terus ayahnya Abu Yazid Al-Bustami ini menjawab, karena itu wajibnya hanya kepada Nabi Muhammad, sedangkan umatnya tidak diwajibkan. Itu kata ayah dari Abu Yazid Al-Bustami. Ketika mendapat jawaban itu kemudian diam saja. Abu Yazid Al-Bustami ini diam saja ketika mendengar jawaban dari ayahnya itu. Terus ketika terus menghafal ayat-ayat di surat Al-Muzammil itu, sampailah kemudian di ayat ke-20 ya. Di ayat yang ke-20 yang di situ ada kalimat wa ta'ifum minal ladzina ma'ak, ada kelompok orang-orang yang lalu kemudian sholat seperti Nabi itu. Nah, ketika itu Abu Yazid Al-Bustami tanya lagi sama ayahnya, wahai ayah, di ayat ke-20 ini disebutkan orang-orang yang sholat malam itu di sepertiga malam, setengahnya atau kemudian 2/3-nya itu, kemudian ada kelompok orang-orang yang kemudian mengikuti Nabi melakukan sholat malam itu. Lalu kemudian ditanya oleh Abu Yazid, siapa yang dimaksud dengan kelompok itu? Lalu kemudian ayahnya Abu Yazid Al-Bustami ini menjawab, yang dimaksud dengan kelompok itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dijawab begitu, lalu kemudian Abu Yazid Al-Bustami itu kemudian nanya sama ayahnya, wahai ayah, apa sisi baiknya kita meninggalkan apa yang dilakukan Rasulullah dan meninggalkan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Apa sisi baiknya? Kan tadi yang salat malam itu wajib sama Nabi saja gitu kan. Kita umatnya tidak diwajibkan itu. Lalu kemudian pintar sekali ini Abu Yazid ini tanya sama ayahnya, lalu sekarang apa sisi baiknya kalau kita tidak ngikutin Nabi, atau kita meninggalkan apa yang dilakukan Nabi dengan salat malam dan yang dilakukan oleh para sahabat? Lalu apa jawab ayah dari Abu Yazid Al-Bustami ini? Kemudian dia mengatakan, benar wahai anakku, tidak ada sisi baiknya. Akhirnya setelah itu ayahnya salat malam terus. Ini contoh model dialog ayah dan anak yang kemudian berhasil ya. Apa sih sisi baiknya kan kalau itu kemudian wajib cuma untuk Nabi Muhammad. Nah, jadi rumah yang berkah itu salah satu diantaranya adalah para penghuninya itu rajin untuk sujud, berdiri, ruku untuk berdoa kepada Allah di malam hari. Sudah banyak cerita-cerita yang kemudian menggambarkan ada ruangan, ada rumah yang kemudian bercahaya di malam hari. Karena memang penghuni dari rumah itu
adalah orang-orang yang kemudian begitu sangat luar biasa di dalam berdoa kepada Allah. Nah, juga selain kemudian penghuni ini berdoa kepada Allah atau ruku dan sujud di malam hari, diharapkan nanti semua anggota rumah itu, bapak, ibu atau suami, istri dan anak-anak itu melakukan peran yang bagus di dalam rumah itu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Jadi suami istri harus bagus, begitu juga dengan anak-anaknya, sehingga nanti rumah itu menjadi rumah yang berkah, menjadi manzil yang mubarak. Ada yang juga tulisan menarik dalam konteks ini, karena kemarin ada yang tanya, bagaimana Ustadz kalau saya sebagai istri sudah berusaha untuk menjadi orang yang solehah gitu, tapi bapaknya tidak bisa, atau sebaliknya saya sudah baik Ustadz, tapi istri saya itu Masya Allah Ustadz tidak bisa misalnya. Maka kemudian saya ingat jawaban dari satu kitab yang cukup terkenal itu, kitabnya dari Syekh Muhammad Abdul Ati Bukhairi, itu penulis terkenal di Mesir itu. Beliau menulis kitab Inna Ma'al Usri Yusra. Jadi sesudah kesulitan pasti ada kemudahan-kemudahan. Beliau isinya di situ, jangan bersedih, jangan bersedih, apapun jangan bersedih, apapun jangan bersedih, apapun jangan bersedih. Nah, sampai kemudian ketika bahas jangan bersedih andaikan suamimu tidak berkomitmen kepada agama. Jadi para istri soleha itu sudah menjadi orang baik, kemudian suaminya kemudian tidak jadi orang baik, komitmen agamanya kurang, maka tidak perlu bersedih katanya. Sampai kemudian dijelaskan di situ, diceritakan siapa itu, diceritakan seperti Asia. Asia itu siapa? Istrinya Fir'aun, yang kemudian luar biasa, sampai ini luar biasa. Jadi kalau ada suami saya begini-begini, sudahlah, tidak ada suami yang sekejam Fir'aun. Tidak ada suami yang sekejam Fir'aun. Bahkan itu diabadikan di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 11. Itu ibu-ibu yang merasa suaminya masih belum berkomitmen pada agama, itu bisa dibaca, dan itu doa yang luar biasa. Seorang istri yang berdoa sampai kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 11 itu. Untuk percontohan, jangan bersedih kalau suamimu masih belum berkomitmen kepada agama. Doakan terus, tapi tidak usah terlalu bersedih. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran itu. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ibu nanti bisa baca itu di Quran surat At-Tahrim ayat 11. Allah memberikan permisalan perumpamaan buat perempuan-perempuan yang kemudian merasa seperti itu. Dicontohkan adalah perempuan Fir'aun atau istrinya Fir'aun. Sampai kemudian Asia itu berdoa, ya Allah, buatkan aku rumah di surga dan selamatkan aku dari Fir'aun dan apa yang dia lakukan, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim itu. Jadi ibu kalau berada dalam situasi seperti itu, tidak usah bersedih. Bahkan kalau dia bersabar dengan kondisi suaminya yang seperti itu, maka berdoalah, pasti akan dapat surga. Sebagaimana Asia, istri Fir'aun yang kemudian menjadi salah satu penghulu wanita di surga. Begitu juga sebaliknya, jangan bersedih kalau bapak ini punya istri yang kemudian masih tidak baik, akhlaknya jelek. Wah, sudah tak kuat Ustadz, ya sudah sabar aja dulu, tidak usah bersedih ya, tidak usah bersedih. Sampai kemudian itu ada cerita yang kemudian saya baca tadi di kitabnya Inna Ma'al Usri Yusra, itu bagus sekali. Beliau memberikan gambaran, ada orang yang laki-laki ini sudah baik, soleh banget, soleh, tapi istrinya kemudian seperti itu ya. Nah, di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 43 itu ada ayat, di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 43, ketika orang soleh ini baca Quran, ada kalimat, ada begini,
udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbirun. Masuklah kamu ke surga, kamu dan istri-istri kamu, mereka akan diberikan kegembiraan. Nah, saat membaca ayat itu dia tidak terima, kok disuruh masuk surga saya dan istri saya. Istri saya ini, tapi istri-istri di sini ya, istri berarti tidak satu ya, istri-istri. Terus jadi masuklah kamu ke surga, kamu dan istri-istri kamu itu, dan kamu akan diberikan kegembiraan. Nah, karena dia tahu istrinya itu tidak layak masuk surga karena sering nyakitin dia, jadi ceritanya istrinya itu nyakitin dia terus di rumah. Lalu kemudian orang ini kemudian lalu berhenti baca ayat Al-Quran itu, ditaruh, jangan ya Allah, jangan, kok bisa begini gitu. Ini ayat Quran, kamu dan istri kamu masuk surga. Padahal dia tidak terima karena sering disakiti istrinya. Padahal dia menjadi orang soleh. Tidak bagus ayat ini gitu kan, kira-kira begitu. Ayat ini tidak bagus gitu kan. Lalu kemudian istrinya melihat, kamu ngapain gitu. Ya terus cerita ini, padahal kamu sering nyakiti aku, kamu tidak mungkin. Tapi istrinya lalu kemudian mengatakan, ya sudahlah, berdoa, aku diampuni dosa-dosanya, sehingga nanti aku bisa bareng sama kamu, katanya istrinya itu. Tapi dia masih tidak rela karena suka menyakitin. Dan di riwayat Mu'adz bin Jabal itu, ini penting juga, riwayat di Mu'adz bin Jabal, agar para istri itu jangan sampai nyakitin suami. Jadi di riwayat Mu'adz bin Jabal itu disebutkan bahwa nanti kalau laki-laki atau suami ini orang soleh baik, selalu disakiti istrinya, atau saat istrinya menyakiti, itu bidadari surga itu semuanya pada mencela itu, mencela semuanya. Celaka kamu, nanti itu berkumpul sama kamu sebentar lagi dia akan meninggalkan kamu dan akan bersama kami, bidadari di surga. Oh subhanallah. Jadi kalau suaminya soleh, istrinya suka nyakitin suaminya, maka jangan bersedih bapak-bapak, jangan bersedih, jangan keburu ambil langkah cari yang lain ya. Jangan keburu ambil langkah yang lain, tapi yang dilakukan adalah berusahalah bapak untuk bersabar. Kenapa? Karena nanti para bidadari itu semuanya akan mengatakan, celaka kamu menyakitin laki-laki itu, dia orang baik, dia cuma berkumpul dengan kamu sebentar, nanti dia akan bersama dengan kami. Itu dalam Mu'adz bin Jabal. Jadi sabar ya, ibu juga kalau punya begitu sabar, bapak juga harus sabar. Maka penghuni rumah yang bagus itu akan berkah manakala suami istri itu kemudian saling melengkapi dan saling punya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita langsung dulu ke doa keluar rumah. Nah, ini sudah pernah tapi kita ingin dalami lagi sambil ngecek ya. Nah, ada 3 riwayat doa ini. Adkarul khuruj minal manzil, zikir-zikir ketika kita keluar rumah. Pertama riwayat dari Anas bin Malik, mangqala yakni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah yuqalu lahu kufita wa hudita wa ukita wa tanahha anhu syaitan fayaqulu li syaitanin akhar kaifa laka birajulin qad kufiya wa qudiya wa ukita. Di riwayatnya Anas bin Malik ini, barang siapa saat keluar rumah mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, maka pada saat itu kemudian dikatakan padanya, engkau sudah dicukupi, engkau diberi petunjuk dan engkau akan dilindungi. Maka setan pun menjauhi orang ini dan berkata kepada setan lainnya, bagaimana kamu bisa menggoda seseorang yang sudah dicukupi oleh Allah, sudah dilindungi dan diberi petunjuk oleh Allah. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Jadi bapak dan ibu ketika keluar rumah, zikir pertama yang dibacakan paling tidak adalah bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Karena Allah akan mencukupi kita lalu kemudian memberi petunjuk dan melindungi kita. Itu sudah disampaikan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, riwayat Ummu Salamah. Riwayat Ummu Salamah ini begini. Ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baitihi illa rafa'a tarfahu ila as-sama' faqala Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yajhala alayya. Ini riwayat dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah itu pernah keluar dari rumah. Pas gilirannya dari Ummu Salamah itu, ketika keluar rumah, beliau lalu kemudian melihat ke langit, lalu kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yajhala alayya. Jadi minta perlindungan kepada Allah agar tidak menjadi orang yang sesat atau disesatkan, menjadi orang terpeleset atau dipelesetkan, tidak menjadi orang yang dolim atau didolimi, tidak menjadi orang yang bodoh atau dibodohi orang. Ini doanya pada saat kita keluar. Karena kita kalau keluar itu ada 4 kemungkinan itu. Kita tersesat, atau kemudian disesatkan orang karena ketemu orang. Kita mungkin terpeleset atau dipelesetkan orang, atau tergelincir atau digelincirkan orang. Kita juga mungkin berbuat dolim karena keluar, karena kita mau ngapain gitu, berbuat dolim. Atau kemudian kita didolimi orang saat di luar itu, atau kita berbuat bodoh di luar atau dibodohi orang. Maka kita minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal ini. Nah, ini juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita perlu untuk membaca ini, ya. Saya selalu sampaikan itu kalau perjalanan, kira-kira kalau lokal sinilah, lokalan sini di samping cukup dengan membaca Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, nanti di jalan kira-kira kalau kita ini berada dalam posisi yang berbahaya gitu ya, artinya kita takut berbuat zalim atau kita takut apa, maka berdoa dengan ini juga. Dan di jalan kita sudah biasakan untuk berzikir. Maka di dalam hadis itu disebutkan kalau kita jalan, ada jalan tanjakan, bukan kenaikan ya, ada jalan tanjakan, maka kita pakai takbir. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar kalau ada kenaikan. Tapi kalau kemudian ada jalan menurun, maka kita baca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Jangan aduh palang. Kalau turun itu naik mobil, palang. Subhanallah, subhanallah. Jadi ini kan contoh-contoh yang kemudian kadang-kadang tidak kita baca. Nah, di perjalanan kita banyak zikir saja, banyak zikir. Kalau ada pertanyaan yang menarik itu sering selalu disampaikan, mana lebih baik kita istighfar atau bertasbih? Kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar, atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu juga yang akan memberatkan mizan, atau kita istighfar. Mana yang bagus misalnya? Astagfirullah di jalan, astagfirullah di jalan misalnya. Maka sebenarnya sama-sama kalimat baik ini, kalimat thayyibah. Tetapi menarik apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi itu. Kalau beliau mengibaratkan begini, kalau istighfar itu ibarat sabun, sedangkan tasbih ya, yang sama-sama punya keutamaan itu adalah parfum. Jadi kalau Bapak hari itu merasa banyak dosa, merasa banyak salah, maka di jalan itu banyaklah istighfar. Astagfirullah. Hari itu merasa banyak salah, karena ibarat orang belum mandi itu sabun. Tapi kalau hari itu, walaupun ini tidak boleh merasa baik itu, artinya hari itu Bapak merasa ya relatif tidak melakukan ya, maka pakai parfum, artinya sudah mandi itu. Baca subhanallah. Itu contoh saja, walaupun tidak ada ketentuan itu, tetapi itu sebuah gambaran saja. Sama-sama baik, silakan. Yang penting di jalan jangan ngelamun ya, karena kalau bahaya itu bisa nabrak. Nah, riwayat yang ketiga itu ada di kitabnya Imam An-Nawawi di Al-Azkarnya itu, beliau menganjurkan membaca doa ini. Riwayat ini adalah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau menceritakan pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Dan riwayatnya itu
Ini menarik ini ya. Ini doa yang kemudian cukup banyak dibaca di beberapa tempat. Nanti kita akan jelaskan begini. Doanya begini. Riwayat Ibnu Abbas. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min khalfi nuran wa min amami nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran. Allahumma atini nuran. Jadi minta kepada Allah ketika keluar itu, kemudian hatiku ini berikan cahaya ya Allah, lisanku berikan cahaya, pendengaranku berikan cahaya, penglihatanku berikan cahaya, lalu kanan kiriku beri cahaya, depan belakang atas bawah diberi cahaya, berikanlah aku cahaya. Dan itu ternyata doa ini di kitabnya Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar itu beliau menganjurkan doa ini tidak saja dibaca pada saat kemudian keluar rumah juga, tetapi ternyata dibaca juga pada saat selesai dikumandangkan adzan. Boleh tambah ini. Jadi sambil bersalawat kepada Nabi seperti doa yang sudah kita baca, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, itu boleh ditambah dengan doa ini. Lalu juga di Sahih Muslim ini doa ini dibaca waktu sujud dalam salat. Faja'ala yaqulu fi salatihi aw fi sujudihi, pada waktu salat atau sujud. Kemudian yang kedua di waktu habis berwudu atau saat berwudu, itu Sahih Bukhari, sama-sama sahih gitu ya. Fa shalla wa lam yatawadda wa kana yaqulu fi du'ahi, jadi membaca doa ini. Lalu kemudian yang ketiga riwayat dari At-Tirmizi itu selesai salat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina faraga minas salatihi. Ini semuanya dibaca di dalam 4 keadaan ini. Jadi mohon kepada Allah diberikan cahaya di hati, di lisan, di penglihatan dan pendengaran, serta seluruh arah yang ada di sekitar kita itu diberikan cahaya dari Allah. Dan ini doa ini dibaca tidak hanya keluar rumah, tapi juga di waktu sujud dalam salat, di waktu habis wudu, dan juga di waktu selesai salat. Nah, di kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, Nataijul Afkar itu, beliau mengomentari begini. Semua riwayat ini sahih ya di 4 tempat itu. Dan cara mengkompromikan riwayat-riwayat ini adalah mendorong seorang muslim agar berdoa dengan doa ini pada semua tempat itu. Yang disebutkan dalam hadis itu semuanya dibaca itu. Artinya doa ini bisa kita baca di waktu-waktu yang tadi tersebut itu, agar kemudian kita mengamalkan sunnah Nabi, walaupun riwayat satu lebih unggul daripada riwayat yang lain. Tetapi umumnya di 4 tempat ini boleh kita baca doa itu ya. Sayangnya jamaah yang dirahmati Allah, doa ini banyak yang tidak dihafalkan orang. Padahal apa yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, doa ini sungguh sangat luar biasa, karena doa ini memohon cahaya iman dari Allah, di mana tidak semua orang diberi cahaya oleh Allah. Tidak semua orang diberi cahaya iman oleh Allah. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 35 itu disebut yahdillahu linurihi mayyasha. Itu di dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya itu bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Jadi tidak semuanya. Maka menarik apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi itu dalam Syarah Muslimnya, bahwa para ulama berkata Nabi SAW memohon doa ini untuk bisa kemudian mendapatkan cahaya kepada anggota tubuhnya, dan kemudian semua arah. Jadi tadi semua arah, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah,
memohon kepada Allah diberikan cahaya, diberikan cahaya iman oleh Allah, sehingga semua anggota tubuhnya itu kemudian bisa terjaga dan terlindungi, terutama hatinya, lalu kemudian lisannya, penglihatan dan pendengaran. Karena ini yang nanti akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apapun yang dia akan lakukan, semuanya diberikan cahaya oleh Allah. Maka paling tidak Bapak dan Ibu harus hafal doa ini, ya. Memohon diberikan cahaya imannya. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi basari nuran. Ya. Semuanya diminta. Arah depan, wa ayyam amami, ya. Depan, wa ayyamini wa anshimali wa min fawqi wa tahti, semua minta diberikan cahaya iman. Allahumma atini nuran. Itu bisa dilakukan pada saat kita juga keluar, lalu kemudian pada saat kita berwudu, pada saat kita sholat atau selesai sholat. Jadi di 4 keadaan itu. Nah, ini zikiran-zikiran pada saat kita keluar rumah, ya. Azkarul khuruj minal manzil. Ini adalah zikir-zikir pada saat kita keluar dari rumah kita. Mudah-mudahan bisa dihafalkan dan diingat, ya. Riwayat dari Anas bin Malik tadi apa? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Lalu riwayat dari Ummu Salamah apa? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au zalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Lalu kemudian riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tadi dibaca juga bisa di jalan. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa ayyamini nuran wa an shimali nuran wa ayyamini wa an amami nuran wa fil halqi nuran wa min fawqi nuran wa an tahti nuran. Allahumma atini nuran. Terus meminta kepada Allah di jalan itu. Nah, ya, yang pertama saja. Yang kedua nanti boleh kemudian dipelajari lagi, ya, karena ini zikir-zikir doa supaya kita tidak lupa dengan zikiran pada Allah itu. Nah, kemudian yang terpenting lagi sekarang setelah kita baca doa keluar rumah, sekarang adalah azkar dukhul manzil. Bagaimana zikir-zikir masuk rumah? Karena ini hampir banyak yang tidak baca atau tidak tahu. Karena nanti akan disebutkan kitab, ya, buyut la tadkhuluha as-sayatin. Rumah di mana tidak akan dimasuki oleh setan. Padahal kita sering memasukkan setan ke rumah. Jadi setiap kita dari luar rumah itu biasanya ada setan yang mengendoli kita, yang ikut pada kita. Kalau kita kemudian tidak zikir sebelum masuk dan salam, maka setan itu merdeka dan mendapatkan, wah, kita dapat visa ini untuk bisa kemudian tinggal di rumah ini. Bayangkan kalau semua anggota keluarga itu bawa setan numpuk, akhirnya di rumah itu tidak akan menjadi rumah yang barokah. Kenapa? Karena terjadi banyak percekcokan nanti. Karena dimulai dari permusuhan, pertengkaran antara suami istri, pertengkaran antara orang tua dengan anak, dimulai karena kita suka membawa setan ke dalam rumah kita. Kenapa? Karena saat kita masuk rumah tidak membaca zikir. Bagaimana zikirnya itu? Sebenarnya sederhana. Bagi yang tidak mampu untuk menghafal banyak, cukup baca bismillah sebelum salam. Bagi mereka yang punya kemampuan, maka mari kita ikuti riwayat dari Abu Malik Al-Asy'ari ini. Nah, kita mulai dari riwayat Jabir radhiyallahu an. Dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallahu ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wala asya'a wa idza dakhala falam yadhkur ismallahu ta'ala inda dukhulihi qala asy-syaitan adraktumul mabit fa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi qala aqdatumul mabit wal asya. Jadi jika seseorang masuk rumah lalu kemudian dia berzikir pada Allah pada waktu masuk itu dan kemudian pada saat makan, maka setan berkata, kita tidak punya tempat tinggal, kita tidak bisa makan
Tetapi kalau kita masuk ke rumah tanpa membaca zikir kepada Allah, maka setan lalu kemudian ngabari kita punya tempat tinggal di sini. Dan kalau kemudian kita juga makan tapi kemudian tidak membaca basmalah, setan itu mengatakan pada yang lain kita dapat tempat untuk tinggal dan kemudian makan. Nah, paling tidak bapak dan ibu jangan lupa masuk rumah itu sebelum salam membaca bismillah, baru kemudian assalamualaikum itu ke orang-orang yang ada di rumah. Kalau riwayat dari Abu Malik Al-Asy'ari itu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza walajar rajulu baitahu falyakul Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhrij, bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna summal yusallim. Ya. Jadi paling tidak sedikitnya baca bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Coba bareng-bareng, bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Itu paling tidak, itu yang paling pendek ya. Panjangnya Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji, bismillah walajna wa bismillah kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Baru kemudian mengucapkan salam. Ya bunayya idza dakalta ala ahlika fasallim yakun barakatan alaika wa wa ahli baiti. Itu riwayat dari Anas bin Malik berkata, Nabi berkata, ya bunayya wahai anakku, masuklah kamu ke dalam rumahmu sambil salam karena itu akan memberikan keberkahan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan, kalau tadi sudah disebutkan bahwa itu doa zikiran pada saat kita keluar dan masuk rumah. Ternyata rumah itu memang harus kita pahami bersama. Kalau kemarin kita bahas waktu yang panjang yang kita sia-siakan adalah tidur. Makanya tidur itu harus seolah-olah seperti sedang sholat malam. Itu Mu'adz bin Jabal. Akhirnya ada zikiran-zikiran yang kalau kita mau tidur harus kita zikir itu. Kenapa? Jangan sampai disia-siakan waktu. Nah, sekarang tempat transit tinggal kita yang agak lama itu adalah rumah, di mana rumah itu bisa didatangi malaikat, bisa didatangi juga oleh setan-setan. Ingat, saat rumah kita banyak didatangi oleh setan-setan, maka paling tidak yang dibuat oleh setan itu adalah membuat malas untuk melakukan ketaatan penghuninya, lalu membuat terjadi pertengkaran, permusuhan. Karena setan itu memang tidak mungkin berhasil untuk membuat tidak baca Quran, tidak sholat, kuat. Tetapi kalau mereka disuruh untuk membuat bermusuh-musuhan, itu gampang. Itu target setan. Oleh karena itu, kita harus menjadikan rumah kita seperti surga. Jadi istilah baiti jannati itu bukan hanya sekedar slogan buat suami istri membangun rumah tangga, bukan. Tetapi rumah kita juga harus dijadikan tempat untuk kita kemudian mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa rumah itu ada kemungkinan dalam kondisi 5 hal. Bisa menjadi pasar, bisa menjadi kuburan, bisa menjadi hotel, bisa menjadi seperti masjid, dan bisa menjadi madrasah. Maka yang perlu diingatkan adalah jangan sampai rumah kita itu dijadikan seperti pasar. Apa artinya pasar? Rame terus, tengkar, terjadi jual beli itu maksudnya suami istri mentang kok ya bener sih anu itu jual beli ya. Jangan sampai di rumah kita seperti pasar. Yang kedua, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Artinya di dalam hadis itu disebutkan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kalau kemudian tidak dibacakan itu surat Al-Baqarah, setan akan lari. Itu dalam hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita di rumah baca Al-Quran, itu surat Al-Baqarah, setan-setan akan lari.
Nah, yang ketiga, jangan jadikan rumah kita seperti hotel, hanya tempat tinggal saja, tapi jadikan rumah kita seperti masjid. Artinya apa? Ada ketenangan, ada kedamaian. Makanya rumah itu bahasa Arabnya salah satunya adalah al-maskan, tempat untuk mencari kenyamanan, ketenangan. Jadi bapak ibu itu pulang ke rumah harus nyaman dan tenang. Justru bukan kemudian di rumah seperti neraka. Jangan. Jadi al-maskan, rumah itu adalah al-maskan, tempat untuk mencari ketenangan. Caranya bagaimana? Jadikan rumah itu seperti masjid. Artinya kedamaian, ketenangan, kenyamanan ada. Lalu kemudian yang kedua, dibangun sholat-sholat sunnah. Lalu kemudian dihiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Sebagaimana kemudian Rasulullah SAW bersabda, nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Jadi terangi rumahmu itu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Saya selalu menyampaikan itu pada murid-murid saya. Paling tidak di rumah itu baca Al-Quran itu habis subuh dan habis maghrib. Itu setelah ada penelitian 80% orang yang istiqomah baca Al-Quran habis salat subuh dan habis maghrib itu akan menjadikan dirinya cerdas dan kinerjanya bagus. Jadi kalau bapak dan ibu sekeluarga itu membiasakan diri untuk baca Al-Quran di saat habis subuh dan habis maghrib itu, maka itu akan membuat menjadi lebih cerdas dan menjadi lebih aktif kinerjanya. Ini penting ya. Di samping rumah ini juga akan memberikan penerangan yang baik. Lalu kemudian kita juga jangan lupa bahwa rumah itu juga harus dijadikan sebagai tempat sholat, terutama sholat-sholat sunnah. Karena yang laki-laki ini wajibnya adalah di masjid ya. Waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Nah, ini hal-hal yang kemudian harus kita lakukan supaya kita menjadi orang-orang yang kemudian menjadikan rumah ini didatangi oleh malaikat-malaikat. Nah, Bapak dan Ibu, sedikit saya sampaikan karena ini mepet waktunya. Saya sampaikan rumah yang akan dimasuki malaikat-malaikat itu tidak saya jelaskan riwayatnya, tapi saya pertama, rumah itu harus dibangun atas dasar ketakwaan pada Allah dan dari harta yang halal. Dari harta yang halal. Yang kedua, jagalah kebersihan dan penghuninya harus banyak berzikir pada Allah supaya datang malaikat. Kemudian banyaklah penghuninya itu suka ruku dan sujud pada Allah. Tadi sudah saya sampaikan itu. Hanya saya ingin sampaikan ungkapan dari Yahya bin Mu'ad, al-lailu tawil fala tukassirhu bimanamika wan nahar nakyun fala tadannis bi asamika. Ya. Malam itu panjang, maka jangan kemudian pendekkan dengan tidurmu. Siang itu bersih terang, maka jangan kamu kotori dengan dosa-dosamu. Maka kemudian penghuni rumah itu suka makanan-makanan yang dihidangkan adalah makanan-makanan yang halal. Orang ini suka bersilaturahim dan suka menghormati tamu. Lalu kemudian rumah penghuni orang ini adalah suka berbakti kepada orang tuanya. Penghuni rumah ini juga menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Kemudian penghuni rumah selalu menjaga rahasia. Ya, suami istri itu tidak boleh cerita-cerita tentang hubungan badan atau hubungan jima ya. Itu harus asya'u haram, berbangga-bangga dengan menjelaskannya dalam masalah jima itu adalah haram ya. Tidak boleh. Jadi supaya malaikat senang maka itu tidak boleh diceritakan. Malam mangko tidak usah itu ya. Tidak usah, harus dijaga itu ya. Nah, kemudian tidak ada barang-barang yang diharamkan di dalam rumah itu. Ya, jadi membersihkan rumah dari tanda-tanda salib, rumah dari lukisan dan patung-patung, itu riwayat Aisyah, membersihkan rumah dari anjing dan gambar-gambar, kemudian menghindari lonceng, kemudian juga membersihkan rumah dari segala bentuk perjudian, khamr, kesyirikan dan bentuk kedurhakaan lainnya. Termasuk diantaranya memang yang jadi perdebatan itu rokok. Kalau bisa janganlah. Ya. Kita tidak membahas fikih rokok itu ya. Nanti ada bahasan khususnya. Karena kabar terkini ada dan itu real, seorang istri yang ternyata kena penyakit
paru-paru, kanker paru-paru setelah dicek karena asap suaminya yang merokok. Padahal dia tidak merokok, tapi suaminya sudah diingatkan, tapi tidak ada apa-apa, tapi dia sering di rumah merokok dan dihisap oleh istrinya. Kalau ini sebuah kejadian mungkin itu tidak menjadikan rokok menjadi haram misalnya. Itu tidak, nanti ada perdebatan khusus, tetapi paling tidak jangan suami kemudian menjadi penyebab kemudian kezaliman, berbuat zalim tidak sengaja ya. Jadi ini memang hal yang termasuk begitu ya. Ada banyak memang perdebatan ini, tetapi yang penting adalah jadikan rumah itu malaikat senang aja. Penghuni rumahnya adalah orang tawadhu dan penuh dengan cinta dan kasih sayang di dalam rumah. Nah, terakhir, rumah yang suka akan dimasuki oleh setan, maka itu adalah yang tadi itu. Lawan dari yang tadi itu diantaranya para penghuninya ketika masuk tidak baca bismillah atau tidak baca doa. Lalu penghuni rumah itu melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan di dalam rumah itu ya, misalnya minta tolong kepada selain Allah, kemudian melakukan mantra-mantra, jimat-jimat di rumahnya, termasuk di rumah itu dibuat sihir. Itu adalah rumah yang akan banyak dimasuki oleh setan. Suka melihara anjing yang bukan untuk tertentu ya, kemudian gambar-gambar dan patung-patung, kosong dari zikrullah dan bacaan-bacaan Quran, lalu kemudian sering dijadikan tempat untuk nyanyi-nyanyi saja di situ, tidak ada kemudian bacaan Quran, bahkan di rumah itu dijadikan tempat untuk berjudi, untuk minum minuman keras dan melakukan maksiat yang lain. Maka rumah itu akan banyak dimasuki oleh setan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena rumah ini adalah tempat transit yang cukup lama kita tempati, maka kita juga harus belajar sungguh-sungguh tentang perihal masalah rumah tadi. Silakan nanti dipelajari apa yang saya sampaikan mulai dari awal tentang rumah, karena ini adalah tempat singgah kita, tempat tidur kita, tinggal kita, supaya kita kemudian bagaimana kemudian bisa mendatangkan malaikat rahmat ke rumah kita, karena perbuatan-perbuatan kita sebagai orang yang melakukan tempat tinggal atau penghuni rumah. Begitu sebaliknya, kita jangan menjadi orang yang mendatangkan banyak setan di rumah kita, karena bagaimanapun juga rumah itu adalah tempat di mana kita banyak waktu berada di dalamnya. Jadikan rumah kita menjadi baiti jannati. Ini urusan sederhana, tapi justru kalau kita meremehkan hal-hal yang sederhana, maka bisa jadi sesuatu yang remeh dan sederhana itu menjadi penyebab justru kita jatuh, karena kita tidak meremehkan atau kita tidak mengindahkan apa yang diajarkan oleh agama kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan rumah kita menjadi rumah yang berkah, rumah yang selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.